Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menjelaskan tentang materi estimasi ya di mata kuliah Biostatistik Inference. Oke, sesuai dengan namanya, estimasi itu berarti perkiraan ya atau dugaan. Nah, untuk outline dari pembahasan materi ini, estimasi dibagi menjadi dua, yaitu estimasi titik dan estimasi selang ya. Untuk keduanya dibagi menjadi dua lagi, yaitu estimasi min dan estimasi proporsi. Terkait dengan min atau proporsi, ini ada kaitannya dengan jenis data yang digunakan. Kalau jenis data yang kita gunakan kontinu, maka estimasi yang dilakukan adalah estimasi min. Kalau data kita data diskrit, maka estimasi yang digunakan adalah estimasi proporsi. Kita lihat dahulu dari pengertian ya. Estimasi ini adalah metode yang digunakan untuk menduga atau memperkirakan nilai populasi atau parameter populasi berdasarkan nilai sampel atau statistik sampel. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa statistik itu yang dilakukan adalah mengestimasi nilai populasi dari nilai sampel yang diukur. Untuk estimasi ini ada dua jenis istilah yang harus kita pahami. Pertama ada parameter. Parameter itu maksudnya adalah true value atau nilai sebenarnya atau nilai populasi. Sedangkan estimator itu adalah nilai estimasi atau nilai sampel. Estimator yang baik itu tidak bias, sehingga nilai estimasi harus mengandung nilai parameter, dan dia harus efisien, artinya memakai nilai perkiraan yang kecil atau sempit ya rentangnya, tidak terlalu luas, dan juga konsisten. Seberapapun besar sampel, rentang estimator harus berada pada harus memiliki nilai parameter yang diestimasi. Untuk estimasi kita menggunakan interval kepercayaan atau CI ya, confidence interval. Interval kepercayaan ini menunjukkan besarnya tingkat kepercayaan kita bahwa parameter yang diestimasi berada pada interval yang dihasilkan. Untuk estimator, rentangnya bisa dipersempit dengan cara menurunkan CI. Semakin kecil CI, semakin sempit ya rentang estimasinya, atau memperbesar jumlah sampel, atau memperkecil varian sampel dengan meningkatkan ketelitian pengukuran. Jadi, seperti yang dikatakan di slide sebelumnya, semakin kecil rentang estimator semakin efisien. Nah, efisiensi itu bisa ditingkatkan dengan menurunkan CI, memperbesar jumlah sampel, atau memperkecil varians dengan meningkatkan ketelitian pengukuran kita pada saat melakukan pengukuran di sampel. Jenis estimasi ada dua jenis, estimasi titik dan estimasi interval. Kalau estimasi titik itu dia hanya menggunakan satu nilai saja ya, misalnya nilai rata-rata atau nilai proporsi, nilai min atau nilai proporsi. Sedangkan estimasi interval dia menggunakan rentang. Jadi dari min atau dari proporsi tersebut kita kasih tahu juga rentangnya si parameter itu ada berada pada nilai A sampai B. Gitu. Pertama kita masuk dulu ke estimasi titik. Estimasi titik ini menghasilkan kesimpulan statistik mengenai satu populasi dengan menggunakan satu nilai atau titik. Ya, misalnya dari satu distribusi sampling ya, satu distribusi nilai dari pengukuran sampel kita, misalnya kita mengukur 100 sampel, mengukur tinggi badan sejumlah sampel N gitu. Nah, distribusi ini, grafik ini atau kurva ini menunjukkan distribusi hasil pengukuran tinggi badan yang kita ukur pada sampel. Kita plotkan, misal kita tunjuk salah satu titik ya, titik ini misalnya. Dia memiliki nilai rata-rata sekian dan memiliki nilai standar deviasi sekian untuk menunjukkan rincian. Nah, kalau estimasi titik hanya menunjukkan satu titik X ini saja, berapa rata-rata ini ya, berapa rata-rata dari tinggi badan yang tadi kita ukur, udah itu aja gitu.
Contohnya misalnya seperti ini. Kalau tadi contohnya tinggi badan ya, ini kita contohnya kadar hemoglobin. Nah, eh, estimasi titik min contohnya begini. Ada 210 ibu hamil di Semarang yang kita ukur kadar Hb-nya. Didapatkan rata-rata kadar Hb pada ibu-ibu tersebut adalah 8,5. Maka yang menjadi dugaan atau estimasi kita, kadar Hb maksudnya ibu hamil di Semarang adalah 8,5. Nah, ini untuk min ya. Tadi saya kasih tahu di awal bahwa estimasi min itu untuk data kontinu. Salah satu contoh data kontinu seperti ini. Nah, kemudian yang kedua estimasi titik untuk proporsi. Dari ibu hamil yang sama, setelah kita ketahui kadar Hb-nya ya, kemudian kita kategorikan menjadi KEK. Ini maksudnya risiko KEK ya. Risiko KEK dan tidak risiko KEK. Setelah dihitung-hitung, ternyata yang punya risiko KEK itu ada 3,7%. Maka dugaan kita atau estimasi kita proporsi KEK ibu hamil di Semarang adalah 3,7%. Nah, jelas ya kalau proporsi itu untuk data diskrit. Seperti ini contohnya ya. Estimasi titik itu memiliki kelemahan ya karena kita hanya menunjukkan satu angka saja, angka rata-rata atau angka proporsi, sehingga kelemahannya adalah tidak mengetahui seberapa kuat kebenaran dugaan, apakah benar bahwa rata-rata kadar Hb-nya tadi 3,8 misal. Oh, 8,3 kebalik ya. Sehingga karena kita nggak tahu, karena kita hanya melakukan dugaan dengan satu angka saja, maka kita memiliki kemungkinan untuk salah dari satu nilai tersebut. Bisa jadi kadar Hb-nya itu nggak tepat di angka 8,3 tadi gitu. Maka untuk menjawab kelemahan ini kita membutuhkan estimasi selang atau estimasi interval. Nah, untuk estimasi selang menghasilkan kesimpulan dari suatu populasi dengan mengestimasi suatu nilai yang ingin diketahui dengan menggunakan suatu rentang atau interval. Misalnya, yang merah ini adalah nilai dari populasi, yang hitam ini adalah nilai dari sampel ya. Kalau kita menggunakan estimasi selang seperti ini ya, ada rentangnya kan dari titik A sampai titik B nilainya gitu. Jadi nggak exactly di satu titik aja, tapi ada rentangnya seperti ini, sehingga kita masih memiliki peluang rentang tersebut itu berada di nilai populasi yang sebenarnya. Lain halnya kalau kita hanya mengestimasi di satu titik saja ya, misalnya titiknya di sini. Nah, kalau titiknya di sini kan udah pasti dia ternyata berada di luar nilai populasi nih kalau titiknya di sini. Tapi kalau kita punya range, punya rentang ya, kita masih bisa kemungkinan mengestimasi nilai sampel tersebut berada di dalam nilai populasi. Nah, estimasi selang dibagi menjadi dua ya. Jadi ini adalah mind map-nya. Nanti setelah ini kalian akan menemukan banyak rumus dan perhitungan, tapi ini mind map-nya, mind map dari rumus tersebut ya. Jenis-jenis estimasi selang dibagi dua, estimasi selang untuk mean dan estimasi proporsi. Kalau mean dibagi menjadi dua lagi, untuk satu kelompok sampel atau dua kelompok sampel. Contohnya 1 dan 2 itu seperti apa? Contohnya misalnya begini. Tadi kan contohnya di awal kadar Hb ya, jadi saya pakai kadar Hb lagi. Kalau satu kelompok sampel itu misalnya kita mengukur rata-rata kadar Hb pada ibu hamil di Semarang. Nah itu satu kelompok saja. Kelompoknya adalah ibu hamil di Semarang. Tapi kalau dua kelompok sampel, misalnya kita membandingkan kadar Hb pada ibu hamil di Semarang, kita bandingkan dengan kadar Hb ibu hamil di Jakarta. Nah itu dua kelompok sampel tuh. Ada ibu hamil di Jakarta dan ibu hamil di Semarang. Nah, itu yang dimaksud dengan dua kelompok sampel itu seperti itu. Nah, untuk satu atau dua kelompok sampel ini dibagi lagi jadi 4 kategori ya. Apakah sampelnya besar atau sampelnya kecil? Sampel besar dibagi dua lagi ya. Sampel besar tuh yang 2 titik awal ini sampel besar. Sampel besar jika varian populasi diketahui dan sampel besar jika varian populasi tidak diketahui. Nah, kalau sampel kecil, sama dibagi dua juga, varian diketahui dan varian tidak diketahui. Besar kecilnya sampel itu cut off-nya 30 ya. Jadi kalau lebih dari sama dengan 30 disebutnya besar, kurang dari 30 disebutnya kecil. Ya.
Varian itu apa? Nah, buka lagi di ukuran variasi dari biostatistik deskriptif ya. Di dalamnya ukuran variasi itu ada standar deviasi, varian, standar error mean, range, dan sebagainya. Nah, dibuka lagi materinya tentang itu ya. Nah, kalau yang estimasi selang proporsi dibagi dua, untuk yang satu proporsi dan dua proporsi. Keywordnya untuk menentukan rumus yang mana yang kita gunakan adalah jumlah sampel dan varian. Dilihat dulu jumlah sampel dan varian. Oke, yang pertama yang kita lihat adalah untuk yang satu kelompok sampel. Contohnya tadi kadar Hb ibu hamil di Semarang. Oke, seperti yang di outline yang ada di mind map tadi ya, bahwa satu kelompok sampel itu dibagi menjadi 4 jenis. Apakah sampelnya besar atau kecil? Sampel besar itu yang sebelah kiri, sampel kecil yang sebelah kanan. Kemudian, apakah variannya diketahui atau tidak? Kalau diketahui yang atas, kalau tidak diketahui yang bawah. Ya, nggak perlu dihafal ya, karena rumus ini boleh dilihat nanti pada saat ujian. Yang penting konsepnya kalian paham dulu. Contohnya yang soal pertama. Seorang manajer sebuah perusahaan asuransi ingin mengestimasi pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, besarnya pendapatan penduduk di wilayah tersebut, distribusinya normal, standar deviasinya 25.000. Sampel sebanyak 80 penduduk dipilih secara random dan dari sampel tersebut diketahui rata-ratanya 2.560.000. Ya. Dengan menggunakan tingkat konfidensi 95%, buatlah interval estimasi dari pendapatan rata-rata penduduk di wilayah tersebut. Pertama-tama ini datanya adalah data kontinu sehingga estimasi yang kita gunakan adalah estimasi min ya. Oke, kemudian kita plot apa saja yang diketahui dari soal ceritanya ya. Pertama, kita lihat 25.000 di sini adalah varian atau standar deviasi. Jadi kalau ketemu standar deviasi berarti oh ini adalah variasi dari populasi ya. Tapi nggak selalu variasi populasi ya, tapi dia adalah menunjukkan ukuran variasi atau varian. Dari kalimat ini kita mengetahui bahwa si 25.000 ini adalah varian dari standar deviasi dari populasi. Karena dia katakan di sini adalah pendapatan penduduk di wilayah tersebut. Artinya dari semua penduduk di wilayah tersebut, standar deviasinya adalah 25.000. Maka 25.000 ini adalah standar deviasi populasi. Oke. Kemudian banyaknya anggota sampel juga diketahui, yaitu 80 orang yang diambil sebagai sampel. Ya. Kemudian rata-rata dari sampel juga diketahui, karena di sini disebutkan bahwa dari 80 orang itu rata-rata pendapatannya adalah 2.560.000 ya. Kemudian CI juga diketahui, CI-nya adalah 95%. Oke. Nah, ketika kita menghitung nilai estimasi interval dari min, maka yang pertama kali kita hitung adalah min-nya dulu ya. Min dari estimasi itu. Nah, min dari estimasi sudah diketahui di soal, min-nya adalah 2.560.000 ya. Jadi nilai min ini adalah 2.560.000. Tinggal kita hitung, karena kan tadi rentang itu atau interval itu kan dia range ya. Ada nilai maksimum, dan ada nilai minimum. Atau nilai ke kanannya berapa, nilai ke kirinya berapa. Tapi rata-ratanya ada di sini ya kan. Nah, rata-rata ini yang ada di sini ini adalah si 2.560.000 tadi. Tinggal kita hitung ke kirinya dikurangi berapa, ke kanannya ditambah berapa untuk menentukan nilai minimum dan maksimum. Oke. Nah, ke kiri ke kanannya dikurangi berapa itu yang kita hitung dari kotak ini yang saya tandai warna merah ini. Kotak ini adalah pengurangnya berapa, penjumlahnya berapa. Ini disebut dengan nilai rentang kesalahan estimasi atau E ya. Nilai yang ada di kotak ini adalah nilai kesalahan estimasi atau E. Nilai kesalahan estimasi ini kita hitung dari Z dari alfa per 2 dikali nilai standar deviasi populasi dibagi akar N ya. Nilai Z alfa per 2 ini nggak usah ngitung. Tapi kita lihat aja dari nilai CI. CI-nya 95%, maka Z-nya adalah 1,96. Ini adalah konstanta.
Di deskriptif kita sudah belajar ini ya, jadi saya nggak akan menjelaskan lagi. Kemudian dikalikan dengan standar deviasi populasi, 25.000 dibagi akar N, N-nya 80. Nah, hitung aja pakai kalkulator. Nilai kesalahan estimasinya adalah 5.478,4 ya. Jadi ke kiri dikurangi 5.478,4, ke kanan ditambah 5.478,4. Jadi ke kiri ini, ke kanan ini, maka nilai range rata-rata pendapatan penduduk di wilayah tersebut adalah antara 2.554.521,6 sampai 2.565.478,4 rupiah. Ini pendapatan paling kecil, ini pendapatan paling besar. Oke. Soal yang kedua. Sebanyak 100 pedagang kaki lima di Malioboro, Yogyakarta diperoleh informasi bahwa keuntungan rata-rata per hari adalah 120.000 dengan standar deviasinya 15.000. Ya. Yang ditanya adalah estimasinya tentu saja ya, estimasi menggunakan estimasi titik yang pertama, kemudian besarnya kesalahan estimasi, dan interval estimasi dari semua pedagang kaki lima dengan CI 95% ya. Dari soal cerita ini didapatkan bahwa estimasi titiknya adalah 120.000. Ini sudah diketahui di soal. Karena rata-rata dari 100 sampel tersebut adalah 120.000. Jadi nggak perlu ngitung lagi ya. Yang harus kita hitung adalah nilai E atau kesalahan estimasi. Pertama kita harus tentukan dulu ini estimasi apa ya. Ini adalah estimasi min untuk jumlah sampel besar dan variasi populasi tidak diketahui. Loh, tapi kan ini ada 15.000, Bu. Nah, 15.000 ini adalah punyanya si 100 pedagang, punyanya sampel. Pedagangnya kan lebih dari 100 ya. Nah, untuk yang lebih dari 100 itu kita nggak tahu standar deviasinya berapa. Jadi, varian populasi tidak diketahui. Yang diketahui adalah varian sampel. Ya. Sehingga yang kita gunakan adalah estimasi interval min untuk jumlah populasi jumlah sampel besar dan varian populasi tidak diketahui. Tinggal masukkan ke rumus ya. Rumusnya adalah untuk E-nya adalah varian sampel dibagi akar N. Pertama yang kita hitung S dari S bar ya, atau varian dari kesalahan estimasi atau X begini, X bar begini lambangnya. 15.000 dibagi akar 100, 1.500, baru kita masukkan ke rumus kesalahan estimasi. Ya. Rumus kesalahan estimasi sama seperti yang slide sebelumnya ya. Z alfa per 2 itu 1,96 dikalikan dengan standar deviasi dibagi akar N. Hasilnya 2.940 dengan maka si nilai estimasi titik tadi ke kiri dikurangi dengan 2.940, ke kanan ditambah 2.940. Oke. Hasilnya adalah 117.060 dan kalau ke kanan 122.940 rupiah. Ya. Contoh soal yang ketiga, isi minuman suatu merek minuman dalam kemasan kaleng diketahui berdistribusi normal dengan standar deviasi 8,5. Ini mililiter ya, karena volume. Suatu penelitian dilakukan untuk mengestimasi isi minuman, rata-rata minuman dalam kemasan kaleng. Penelitian menggunakan 15 kaleng minuman, ini adalah sampel. Dan dari sampel tersebut diperoleh rata-rata minuman adalah volumenya 246 ml. Buatlah interval estimasi isi minuman dalam kaleng tersebut menggunakan CI 99%. Kalau CI 99%, maka ini nggak pakai Z ya, ini pakai T. Kenapa pakai T? Karena ini merupakan estimasi min untuk jumlah N kecil, N-nya hanya 15. Kemudian varian populasi diketahui. Ini adalah varian populasi 8,5 ya. Jadi untuk membedakan dia varian populasi atau sampel, dibaca lagi kalimatnya ya. Terus ini adalah rata-rata
atau estimasi titiknya. Yang kita harus tentukan adalah kesalahan estimasinya dulu ya, tentu saja. Nah, untuk jumlah sampel kecil, kita hitung dulu degree of freedom-nya. Degree of freedom itu N-1, 15 kurangi 1, 14. Kemudian 15 kurangi 1, 14. Kemudian dihitung nilai T-nya. Nah, kalau sampel kecil itu menggunakan T, sampel besar menggunakan Z. T, kita lihat lagi tabel distribusi T yang sudah saya berikan atau Bu Fitria berikan ketika biostatistik deskriptif ya. Tabel distribusi T untuk nilai CI 99% dan DF-nya atau degree of freedom-nya 14 itu adalah 2,977. Langsung masukkan ke rumus kesalahan estimasinya. Itu adalah T alfa per 2 dan T dari alfa per 2 dan DF ini dikali dengan standar deviasi populasi dibagi akar N. Nah, T dari alfa per 2 dan DF ini adalah satu nilai ya, satu konstanta. Jadi nggak perlu dihitung DF, dikali DF lagi nggak usah. Konstanta yang kita dapatkan dari tabel. Itu nilai T-nya 2,977 dikali 8,5 per akar 15. Hasilnya 6,53. Jadi estimasi titik ini yang 246 ini ke kiri dikurangi 6,53, ke kanan ditambah 6,53. Jadi volume minimumnya adalah 239,47 ml, volume maksimumnya adalah 252,53 ml. Oke. Sekarang yang untuk dua kelompok sampel, yang min ya, ini masih yang min. Nah, ada 4 rumus juga ya. Yang pertama adalah jika sampelnya besar itu pakai yang sebelah kiri. Kalau yang sampel kecil pakai yang sebelah kanan. Kalau salah satu kan kalau dua kelompok berarti kan ada dua kelompok sampel ya. Nah, kalau sampel kecil tuh kalau salah satunya kecil aja maka kita pakainya yang kanan. Ya. Terus varian diketahui dan tidak diketahui, kalau varian diketahui pakainya yang atas, varian tidak diketahui pakainya yang bawah. Contoh soal. Dari dua populasi baterai litium, diambil masing-masing sebuah sampel dan diperoleh data tentang daya tahan baterai litium dalam jam. Sampel pertama, jumlah sampelnya 12, daya tahan baterainya rata-rata 3.400 jam, dengan standar deviasi 240. Sampel yang kedua, jumlahnya 8 sampel, nilai rata-rata daya tahan baterainya 2.800 dan standar deviasinya 210. Sehingga standar deviasi populasi tidak diketahui karena ini adalah standar deviasi sampel ya. Tetapi besarnya diasumsikan sama. Carilah estimasi untuk si baterai ini, estimasi daya tahan baterai ini dengan CI 90% dan standar deviasinya diasumsikan sama besar ya. Berarti ini menggunakan standar deviasi sampel. Pertama kita lihat dulu ya, untuk ini kan sampelnya kecil. Kalau sampelnya kecil berarti kita menggunakan tabel T dengan CI 90%, alfanya berarti 0,1, maka setengah alfa adalah 0,05, dan DF-nya adalah N1 plus N2 dikurangi 2, 18. Maka lihatlah di tabel T untuk alfa 0,05 dan DF-nya 18. Nilainya ini 1,734. Dimasukkan ke sampel ke rumus ya. Rumus untuk kesalahan estimasi. Pertama untuk ini kita lihat dulu ujungnya kita mau mencari ini. Ya. Kan ini rata-ratanya ada 2 ya. Jadi estimasi titik yang untuk di tengah-tengah. Kan tadi saya ingatkan lagi ya, untuk range, untuk estimasi internal lagi interval, itu kan ada nilai maksimum, ada nilai minimum, dan ada nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini adalah selisih dari dua rata-rata yang ada, 3.400 dikurangi 2.800 ya. Hasilnya 600. Ini adalah 600. Nilai yang ada di tengah ini adalah 600, maka kita harus cari penjumlahnya berapa, pengurangnya berapa, ya. Oke.
Untuk mencari penjumlahnya berapa, pengurangnya berapa, yang harus kita cari adalah T dikali nilai standar deviasi dari selisih ini. Nah, untuk mencari nilai T, T-nya kan tadi udah diketahui di tabel ya, 1,734. Nah, untuk kita tinggal mencari standar deviasi dari range ini, dari si 600 ini. Standar deviasi dari range ini didapatkan dari rumus ini. Akar dari standar deviasi estimasi dikuadratkan per jumlah sampel 1 dan ditambah standar deviasi dari yang kedua dikuadratkan dibagi, ini standar deviasi populasi ya, yang tadi kita asumsikan sama, itu tau ini lambangnya, tau dikuadratkan dibagi N1 dan ditambahkan tau dikuadratkan nilai yang sama dibagi jumlah sampel yang kedua. Yang ini N1-nya berarti 200, 12. 12 dan N2-nya adalah 8. Nah, N1 dan N2 sudah diketahui dari soal, berarti yang perlu kita cari adalah nilai standar deviasi dari populasi. Berarti kita mundur ke rumus ini. Nah, rumus yang standar deviasi populasi ini atau si tau kuadrat ini didapatkan dari rumus ini. Nggak perlu saya baca ya panjang. Intinya N adalah jumlah sampel dan S adalah standar deviasi dari masing-masing sampel. Dimasukkan ke rumus dari yang kita ketahui di soal ya, ini. Hasilnya adalah 104,43. Ini koma ya maksudnya. 0,43. Nah, inilah yang kita masukkan ke rumus akar yang ini. Didapatkanlah 4,664. 4,664 kita kembalikan ke sini. Dikalikan dengan nilai T tadi, maka ini adalah nilai penjumlah dan pengurang dari si nilai X yang di tengah-tengah tadi, si 600 tadi. Maka estimasi intervalnya ke kiri dikurangi dengan 8,087, ke kanan ditambah dengan 8,087. Sekarang kita masuk ke estimasi proporsi ya. Estimasi proporsi yang kita taksir, yang kita duga adalah nilai proporsi dari populasi, di mana estimatornya kita sebut dengan P, nilai populasi atau parameternya kita sebut dengan P, P dan P, atau P besar dan P kecil. Ada juga yang menulis seperti itu. Oke. Untuk estimasi proporsi sesuai mind map di awal tadi ada dua jenis ya, satu proporsi dan dua proporsi. Kemudian dibagi lagi anggota populasi terbatas atau diketahui. Kalau anggota populasi diketahui, maka si nilai jumlah populasinya itu masuk ke rumus ya. N besar ini adalah jumlah populasi. Cara nandainnya kalau anggota populasi diketahui ya berarti rumusnya ya berarti jumlah populasinya masuk ke dalam rumus. Tapi kalau anggota populasi tidak diketahui, maka tidak ada jumlah populasi di dalam rumus ya. Estimasi intervalnya sama pada prinsipnya, kita mencari nilai pengurang dan nilai penjumlah. Penjumlah kalau ke kanan, pengurang kalau ke kiri. Ya. Untuk dua proporsi berarti ada proporsi yang pertama P1 dan proporsi yang kedua P2 dan ada standar deviasi proporsi. Maka yang kita cari adalah nilai standar deviasi populasi 1. Nilai standar deviasi dari populasi dengan cara rumus ini, dan kesalahan estimasi dicari dengan menggunakan nilai Z. Kita langsung ke contoh soal aja. Dua sampel acak masing-masing terdiri dari 700 mahasiswa dan 500 mahasiswi yang mengunjungi suatu bazar buku murah. Dari sini kan tahu ya, dari sini bisa dilihat ini adalah sampel populasi pertama dan ini adalah sampel populasi yang kedua. Ini adalah jumlah sampel yang pertama dan ini adalah jumlah sampel yang kedua. Keder lidahnya. Ternyata kedua sampel setelah diperiksa ya, ada 392 mahasiswa dan 325 mahasiswa yang merasa puas dengan adanya bazar tersebut, ya kan? Jadi sampel pertama itu adalah mahasiswa dan sampel kedua adalah mahasiswi. Jadi ada dua kelompok nih, kelompok mahasiswa dan kelompok mahasiswi. Dari kelompok mahasiswa ada 392 yang puas dan dari kelompok mahasiswa ada 325 orang yang puas. Confidence intervalnya 98%.
kita bisa langsung tentukan Z-nya ya. Dari confidence interval segini, maka Z-nya adalah 2,32. Tentukan estimasi proporsi dari mahasiswa dan mahasiswi yang puas terhadap bazar tersebut. Nah, tadi kan udah kelihatan nih, N1-nya 700, N2-nya 500 ya. Nih, X1-nya 392, X2-nya 325. Maka proporsi yang puas dari kelompok 1 ada 0,56 atau 56%, dan proporsi yang puas dari kelompok 2 0,65 atau 65%. Ini angkanya kebolak-balik ya, jangan bingung. Kebetulan dia kebolak aja. Nah, terus selanjutnya yang kita lakukan adalah menghitung selisih antara P1 dan P2 untuk menentukan titik tengahnya. Jadi kalau ini adalah range dari estimasi kita, ya, nilai titik tengahnya estimasi ini adalah selisih antara P1 dan P2. Atau di sini sudah dihitung ya, P1 dikurang P2 itu mana nih nilainya? P1 kurang P2. Oh, belum dihitung ya, tapi kita bisa hitung sendiri. Oh, ini nih, 0,09 ya. 0,09 itu nilai titik tengah-tengahnya. 0,09. Sorry, ini nggak pakai tab, jadi agak jelek ya. 0,09 yang ada di tengah. Tinggal nyari nilai pengurang dan nilai penjumlahnya kan. Nah, nilai pengurang dan nilai penjumlahnya itu kita dapatkan dari rumus ini. Z dikali ini, ke kanan dan ke kiri sama. Ini untuk kalian lebih jelas aja jadinya ditulis 2 kali ya. Sebenarnya kotak ini dua-duanya sama isinya ya. Z-nya tadi udah diketahui 2,32, tinggal dimasukkan ke rumus untuk nilai P1 dan P2 untuk semuanya. Hasil hitungnya untuk yang saya kotakin ini adalah 0,066, jadi si 0,09 tadi ke kiri dikurangi dengan 0,066, ke kanan ditambah dengan 0,066. Jadi ke kiri hasilnya 0,024, ke kanan hasilnya 0,156. Jadi rentang proporsi orang yang puas adalah 0,024 sampai 0,156. Kita cek lagi rentangnya, kalau dia benar, maka si nilai 0,09 tadi berada di tengah-tengah keduanya ini. Dan benar ya, 0,09 berada di tengah keduanya. Atau kalau mau kita ubah jadi persen juga bisa, kan dia proporsi ya. Kita ubah jadi persen aja. 2,4% sampai 15,6%. Ya. Ini adalah rentang jumlah orang yang puas terhadap bazar buku tersebut. Ya, itu saja pemaparan untuk topik pada sesi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.